belah. Jadi apapun bentuknya sebenarnya di dalam negeri ini yang berkesan untuk memecah belah, itulah bagian dari sifat-sifat penjajahan. Salam hangat pemirsa, jumpa lagi. Kali ini kita bersama Mas Kus Hartono selaku dibilang didengkot dari dalam pojok atau gimana ya. Mungkin kita akan kupas lebih lanjut dan mungkin nanti kita akan lebih lanjut bisa datang ke sana, ke lokasi dalam pojok ya Mas ya. Sehat Mas Kus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas berkat rahmat Allah ya. Yang Maha Kuasa. Ya, kalau gini Mas Kus, kita bicara tentang sosok Bung Karno ya. Kalau kita lihat kan pernyataan-pernyataan beliau tahun terdahulu sebelum jadi presiden dan juga sudah menjadi presiden, itu ada banyak statement yang dilontarkan beliau ini yang kalau kita melihatnya cukup relevan ya untuk saat ini. Contoh mungkin yang paling yang paling terngiang-ngiang di kita dan mungkin banyak orang tentang pernyataan beliau, perjuanganku lebih mudah saat mengusir penjajah, tapi nanti perjuangan rakyat mendatang akan lebih susah karena akan bertempur dengan rakyatnya sendiri. Kalau Anda melihat seberapa relevan ini ya untuk saat ini, Mas Gus? Kalau menurut saya itu adalah pernyataan supaya kita berhati-hati ya. Jadi supaya kita berhati-hati untuk menghadapi segala persoalan, karena di dalam era yang sudah global seperti ini, penjajahan itu modelnya kan tidak konvensional seperti dulu. Misalnya bawa senjata, mereka menaklukkan kan tidak. Sekarang mereka menggunakan proxy war, menggunakan teknologi informasi ya kan. Mereka katakanlah cuci otak dan seterusnya. Tapi dividen merahnya tetap dipakai. Nah, itu memang salah satu cara atau ajimat yang paling dahsyat dilakukan oleh penjajah ya divide and impera, yaitu memecah belah. Jadi apapun bentuknya sebenarnya di dalam negeri ini yang berkesan untuk memecah belah, itulah bagian dari sifat-sifat penjajahan. Kemudian kalau kita mau ngomong penjajahan di dalam konteks undang-undang itu disebutkan bahwa penjajahan itu adalah bukan manusia, bukan golongan, bukan negara ya. Penjajahan itu di dalam undang-undang disebutkan adalah sebuah sifat yang bertentangan dengan dua sifat. Apapun itu, kalau bertentangan dengan dua sifat itu, itulah sifat penjajahan. Jadi penjajahan itu adalah sebuah faham, sebuah sifat ya untuk menindas orang lain dengan cara apapun. Itulah yang disebut penjajahan. Dan bisa dilakukan siapa saja ya? Tentu saja, apapun bentuknya. Bisa bercokol kepada perorangan, bisa bercokol kepada organisasi, bisa bercokol kepada apapun itu. Kalau Anda melihat sendiri untuk kondisi saat ini di Indonesia seperti apa? Ya begini, kalau kita tidak elok lah ya kalau menyatakan apa orang atau apa ya, ada penjajah di negara kita. Yang jelas kita berpedoman kepada undang-undang itu, apapun bentuknya, selama itu berlawan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka itu adalah sifat penjajahan. Dan Indonesia dari persepakat harus dihapuskan. Yang dihapuskan bukan manusianya, jangan salah. Bukan manusia yang dihapuskan. Lalu untuk apa manusia diciptakan kalau harus dihapuskan? Yang dihapus adalah sifatnya. Bagaimana cara menghapus sifat itu? Ya kalau kita mau jujur, hal yang paling terpenting adalah melalui jalur pendidikan. Jadi sejak dini orang-orang Indonesia disadarkan bahwa para pendiri negara sudah menentukan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Satu. Kemudian dia tahu siapa penjajahan itu, kan begitulah. Kalau selama dia tidak tahu, ya nonsen. Jadi kalau kita pikir lebih jauh, Mas, rumusnya orang menjajah itu kan hanya satu.
Jangan sampai yang dijajah sadar kalau dia dijajah. Nah, begitu. Selesai kan? Jadi kalau bisa dia dijajah tapi dia dengan tersenyum. Dia suka dijajah kan begitu. Ilmunya begitu. Jadi bahaya terbesar itu adalah orang itu. Jadi gini, ada orang itu tahu sesuatu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ada orang itu tidak tahu sesuatu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak mengerti. Nah, tapi ada orang itu tidak tahu sesuatu tapi dia mengerti kalau dia tidak tahu kan begitu. Yang paling rendah ya itu tingkatannya kan dia itu tidak tahu tapi tidak merasa tidak tahu. Atau sebenarnya malah merasa dia udah tahu padahal dia nggak tahu kan gitu. Nah, konspirasi ini kan adalah bagaimana orang tidak sadar kalau dirinya ditindas kan begitu. Nah, menyikapi kondisi yang saat ini ya. Ini kan hampir rata di seluruh dunia ya, pandemi. Nah, istilahnya Anda secara pribadi menyikapi pandemi ini seperti apa? Apa memang yaitu tadi wujud konspirasi atau gimana? Ya, gini ya. Menurut saya begini, kebenaran itu hanya milik Allah ya. Kita dalam hidup ini selalu mencari ya. Dan kita orang itu kan gini, kalau nyun sewu ya, misalnya gini. Ini ahli kamera kan, ada yang namanya sudut pandang, ada yang namanya jarak pandang, ada yang namanya resolusi pandang, kan itu menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, maka kalau menurut saya kita sebagai bangsa yang berbineka ini kita harus menghargai siapapun pendapat itu boleh, sepenting punya alasan kan begitu. Jadi dia mau corona A, B, B secara kemerdekaan berpendapat, kalau menurut saya selama itu punya dasar silakan. Dan dia berani bertanggung kan begitu. Nah, dalam ini saya nggak mau bicara corona itu apa-apa ya. Itu monggo lah ya. Cuma kesimpulannya begini kalau menurut saya. Kesimpulannya bahwa untuk menyikapi corona ini kita harus punya satu sudut pandang yang sama dulu. Selama itu tidak sama, maka kita akan beda menyimpulkan dan kita akan beda cara menyikapi. Nah, di Indonesia itu ada kacamata yang sama. Yang ini menurut saya dilupakan. Apa itu? Nah, jadi begini. Ibaratnya kita beragama. Kita itu kan punya kitab suci. Mohon maaf, misalkan saya Nasrani, Masnya Hindu atau Buddha, kita berbicara soal agama. Ketemu nggak? Dengan beda kitab. Bisa ketemu nggak itu nanti? Kalau misalkan ngomong konsep apapun, tapi kitabnya berbeda, konsepnya berbeda, cenderung bisa ketemu atau cenderung akan berantem? Kembali lagi tinggal sudut pandangnya lagi. Nah, misalkan begini, sederhana kan ya, misalkan nyun sewu, misalkan ini ada A, menurut kitab ini haram, menurut kita ini halal, diadu ketemu nggak? Nggak ketemu. Nah, itulah yang namanya kita harus punya pijakan yang sama dalam melihat, termasuk melihat corona ini. Selama kita tidak pijakan yang sama, maka kita akan tidak ketemu dan nyikapinya pun nggak beda. Nah, saya menemukan di Indonesia ini ada sebuah yang kita sebut kitab suci. Saya ngambil ini dari seorang kiai ya. Dia mengambil ada kitab suci negara. Kitab suci negara. Bukan kitab suci agama, jangan salah. Nah, kitab suci ini negara ini landasan untuk melihat semua persoalan di Indonesia. Kalau kitab ini ditinggal, alamat siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun jabatannya, kalau meninggal kitab suci, menurut saya jamin salah dia. Karena dia tidak menggunakan dasarnya ini, dasar kitab sucinya negara. Nah, kitab suci negara itulah yang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di Indonesia ini ada satu konsensus yang tidak boleh dirubah, hanya satu. Semua boleh. Mau ngomong Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf, Bhinneka Tunggal Ika itu berada di batang tubuh. Batang tubuh boleh dirubah nggak? Secara undang-undang. Batang tubuh yang pasal-pasal itu loh, yang katanya kemarin diperdebatkan kemarin ya, sempat ya. Bahasanya apa di amandemen. Bisa nggak? Bisa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berada di pasal 15 ayat 2 bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berada di batang tubuh. Secara konstitusi, kalau DPR MPR sepakat,
Bisa nggak dirubah itu? Bisa. Bisa. Merah putih berada di pasal 15. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, batang tubuh, Mas. Kalau mereka sepakat, bisa nggak itu dirubah? Bisa. Bisa. Mana yang tidak bisa dirubah? Hanya satu, pembukaan undang-undang. Itulah kitab sucinya NKRI. Kalau itu dirubah, habislah NKRI ini. Itulah yang kita anggap suci, yang sakral. Nah, di dalam kitab NKRI inilah tersebut dasar negara. Pancasila itu kalau mau dikaji, Mas, di dalam pembukaan sampai batang tubuh yang 36%, tidak ada satupun kata Pancasila. Tidak ada. Di mana Pancasila? Tidak ada. Tidak ada kata-kata mirip Pancasila dasar. Tidak ada. Kata loh ya, kata Pancasila. Tapi esensi Pancasila ada di dalam pembukaan. Ketuhanan Yahweh itu kan di dalam pembukaan. Nah, itulah konsensus yang sudah final. Yang kita sebut pembukaan undang-undang itu, di sana ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam Pancasila itu ada tujuan negara. Ada di sana. Dan itu konsensus, tidak boleh dirubah. Di dalam Pancasila itu ada cara mencapai tujuan negara. Termasuk cara menghadapi corona ada di situ. Loh iya. Ada di dalam pembukaan undang-undang dasar itu. Gitu. Jadi ada satu cara yang menjadi landasan bangsa Indonesia menghadapi cara apapun. Cara pondasi maksud saya ini. Dasar enak tujuannya nggak ada. Apa artinya? Kalau tidak ada tujuannya, untuk apa kita? Dasarnya ada, tidak ada tujuannya. Dan lebih ngeri lagi, orang tidak tahu tujuan ini mau kemana. Atau orang saling mempersepsikan punya tujuan sendiri-sendiri. Ngeri nggak? Nah, ngeri nggak? Nah, untuk itu para pendiri negara, sebelum dikenal, sudah sepakat, ini loh tujuan negara. Jret. Jadi semua kebijakan, semua kita harus tidak boleh bertentangan dari frame yang telah ditentukan oleh para pendiri negara. Sayangnya orang sudah mulai tidak ingat, sudah tidak sadar kemana kapal NKRI ini harus berlabuh. Ngeri kan? Ibarat mohon maaf, naik motor, naik mobil ya, ada penumpang banyak, kemana kita? Jurang. Berarti Mas Kus melihat kondisi saat ini tatanannya seperti itu ya? Masih belum, istilahnya masih belum menemukan entah itu nahkoda, entah itu supir yang benar-benar ya. Monggo lah ya, kita di dalam hal ini kita saling introspeksi diri sendiri. Kita tidak elok lah. Yang jelas kita hanya mengingatkan. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. Inilah arah tujuan kapal NKRI yang harus berjalan lurus. Dan ini sudah konsensus nasional, maka ini harus disadarkan anak sejak kecil. Karena anak itu nanti akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi penentu. Dia harus paham tentang ini. Kemudian dia harus tahu bagaimana cara meraihnya. Ada di dalam pembukaan itu. Jadi dasarnya ada, tujuannya ada, cara meraih pun. Cara meraihnya ada. Komplit berarti ya? Komplit. Ini namanya kitab suci, harus komplit. Ada dasarnya, ada caranya, ada tujuannya. Ada tujuannya.